Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Rani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alat ukur. Pada kegiatan pengukuran diperlukan alat ukur yang sesuai. Alat ukur merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui nilai suatu besaran melalui kegiatan pengukuran. Dalam materi ini, kita hanya akan membahas 4 macam alat ukur. Keempat macam alat ukur ini yaitu alat ukur besaran panjang, alat ukur besaran massa, alat ukur besaran waktu, alat ukur besaran volume. Namun, dalam pertemuan kita kali ini, kita hanya akan membahas alat ukur besaran panjang. Alat ukur besaran panjang terdiri dari 1. Penggaris, 2. Roll meter, 3. Jangka sorong, 4. Mikrometer skrup. Nah, ini adalah alat ukur besaran panjang dan masing-masing dari alat ukur ini mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Langsung saja kita belajar tentang alat ukur penggaris. Penggaris atau nama lainnya adalah mistar. Nah, kalian tentu sudah tidak asing lagi ya dengan alat ukur yang satu ini. Mulai dari TK sampai SD dan sekarang kalian sudah menginjak SMP, pasti kalian selalu menggunakan alat ukur ini ya. Penggaris atau mistar merupakan alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur panjang benda-benda yang lurus dan tidak terlalu panjang. Penggaris atau mistar berfungsi untuk mengukur panjang benda. Nah, tetapi dengan catatan ukuran benda ini lebih pendek ya daripada penggarisnya. Contohnya, kalian ingin mengukur panjang buku tulis, kalian bisa menggunakan alat ukur penggaris. Tetapi jika kalian ingin mengukur panjang meja, kalian tidak bisa menggunakan penggaris, tetapi kalian bisa menggunakan alat ukur roll meter untuk mengukur panjang meja tersebut. Penggaris memiliki nilai ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Nah, bagaimana ya cara menggunakan penggaris atau mistar dengan benar? Pandangan mata kita harus tegak lurus dengan benda. Bisa kalian lihat dalam gambar ya. Nah, ini ada sebuah pengukuran benda dengan menggunakan alat ukur penggaris atau mistar. Ya, bisa kalian perhatikan posisi pandangan mata yang benar adalah tegak lurus dengan bendanya. Ya, jadi nanti jika kalian melihatnya dari posisi kanan atau dari posisi kiri, maka pengukuran ini salah ya. Jadi yang benar adalah pandangan mata kita harus tegak lurus dengan bendanya. Kalian bisa perhatikan contoh penggunaan penggaris yang benar ya. Bu Rani mempunyai 2 buah macam penggaris. Penggaris yang pertama saya beri nama penggaris A, dan penggaris yang kedua Bu Rani beri nama penggaris B.
Masing-masing dari penggaris ini saya gunakan untuk mengukur panjang benda yang sama. Namun, saya meletakkan posisi benda tersebut berbeda, ya. Nah, pada penggaris A, posisi bendanya saya letakkan tepat di ujung penggaris, ya. Ini kalian bisa melihatnya, ya. Posisi benda A saya letakkan tepat di ujung penggaris. Sedangkan benda B saya letakkan tepat di ujung angka 0. Bisa kalian perhatikan anak panahnya, ya. Nah, menurut kalian, kira-kira pengukuran yang benar itu yang mana? Pengukuran pada penggaris A atau pengukuran pada penggaris B? Ya, tepat sekali. Jawaban yang benar adalah pengukuran pada penggaris B, ya. Nah, jadi harus perlu kalian perhatikan, ya. Ketika kalian mengukur suatu benda dengan menggunakan alat ukur penggaris, memulainya harus dari angka 0. Nah, masih banyak di antara kalian yang mengukurnya diletakkan di ujung penggarisnya. Nah, ini salah, ya. Yang A ini salah. Jadi yang benar adalah yang B. Jadi tepat di angka 0. Nah, lalu Bu, berapakah panjang benda ini? Nah, cara mengukur panjang benda ini caranya adalah kalian mencari selisih antara nilai taksiran akhir dikurangi nilai taksiran awal, ya. Jadi jika kita perhatikan pada penggaris B ini, ya, posisi akhirnya ini ada di angka 6, ya. Nih, jadi nilai taksiran akhirnya adalah 6 cm dikurangi nilai taksiran awalnya. Nah, karena titik awalnya ada di angka 0, maka kita kurangkan dengan angka 0 cm. Jadi hasilnya 6 cm. Jadi dapat kita simpulkan bahwa panjang benda ini sebesar 6 cm. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Pintar sekali. Lanjut, kita masuk ke alat ukur yang kedua, yaitu alat ukur jangka sorong. Jangka sorong pertama kali diciptakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Pierre Vernier. Nah, bagaimanakah bentuk dari jangka sorong? Bisa kalian perhatikan dalam gambar, ya. Nah, ini ada bagian-bagian dari jangka sorong, ya. Jangka sorong memiliki nilai ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Fungsi dari jangka sorong yang pertama untuk mengukur diameter cincin. Kedua, untuk mengukur diameter bagian dalam benda. Ketiga, untuk mengukur diameter bagian luar suatu tabung. Dan yang keempat, untuk mengukur kedalaman tabung atau lubang, ya. Nah, jadi bisa kalian bedakan antara penggaris dan jangka sorong ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi, ketika kalian ingin mengukur suatu benda, kalian harus sesuaikan, ya, dengan alat ukurnya. Bagaimanakah cara membaca jangka sorong? Bisa kalian perhatikan dalam gambar, ya. Yang perlu kalian perhatikan adalah daerah skala utama dan daerah skala noniusnya. Pada bagian atas ini kita sebut dengan daerah skala utama. Sedangkan pada bagian bawah ini kita sebut dengan skala nonius atau biasa kita singkat dengan SN, ya. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambar jarak antar garis pada skala utama nilainya adalah 0,1, ya, 0,1 cm.
meter. Jadi kalau misalkan di sini 3, maka garis ini nilainya 3,1. Garis selanjutnya nilainya adalah 3,2. Garis selanjutnya nilainya adalah 3,3 dan seterusnya. Sedangkan pada daerah skala nonius, jarak antar garisnya bernilai 1. Jadi kalau misalkan di sini 0, maka untuk garis selanjutnya nilainya 1. Garis selanjutnya 2, kemudian 3, selanjutnya 4, 5, garis selanjutnya 6, garis selanjutnya 7, garis selanjutnya 8, garis selanjutnya 9, garis selanjutnya 10 dan seterusnya, ya. Nah, langkah berikutnya kalian menentukan terlebih dahulu daerah skala utamanya, ya. Cara menentukan daerah skala utamanya, kalian harus mencari daerah sebelum angka 0. Karena letak angka 0-nya berada di sini, maka untuk daerah skala utamanya adalah yang ini. Ya, ini adalah daerah skala utamanya, ya. Kalian cari garis yang paling dekat dengan angka 0. Garis yang paling dekat dengan angka 0 kan garis yang ini ya. Nah, jadi ini adalah nilai dari skala utamanya, ya. Berapa nilainya? 3,1 cm. Angka berikutnya, kalian fokus pada daerah skala noniusnya, ya. Nah, kalian cari garis yang paling berhimpitan dengan garis skala utama atau garis yang paling lurus, ya. Kita cari satu persatu. Kita lihat garis angka 0 ini, apakah lurus dengan atasnya? Tidak, ya. Nah, garis yang pertama tidak berhimpitan, garis yang kedua tidak berhimpitan, garis yang ketiga tidak berhimpitan, garis yang keempat tidak berhimpitan, garis yang kelima tidak berhimpitan, garis yang keenam tidak berhimpitan, garis yang ketujuh tidak berhimpitan, garis yang kedelapan tidak berhimpitan. Nah, dan garis yang ke-9 kalian perhatikan. Nah, garis yang ke-9 ini berhimpitan dengan garis pada skala utamanya, ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai pada skala noniusnya adalah 9. Jadi kita tuliskan di sini skala noniusnya bernilai 9 dikalikan dengan angka ketelitiannya. Angka ketelitian dari jangka sorong tadi sudah saya sebutkan, nilainya sebesar 0,01 cm, ya. Jadi kita tuliskan di sini, kita kalikan dengan 0,01 cm. Nah, 9 dikali 0,01 hasilnya adalah 0,09 cm. Kemudian kita jumlahkan, ya. Satuannya bisa kita turunkan terlebih dahulu. 9-nya juga kita turunkan. 1 ditambah 0, 1, komanya kita turunkan. 3 ditambah 0, 3. Nah, hasil dari pengukuran benda ini sebesar 3,19 cm. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham, ya? Selanjutnya kita membahas tentang alat ukur mikrometer skrup. Mikrometer skrup pertama kali diciptakan oleh Willem Gascoigne, ya. Nah, mikrometer skrup ini bentuknya seperti apa? Bisa kalian perhatikan dalam gambar. Ini ada bagian-bagian dari mikrometer skrup. Mikrometer skrup memiliki nilai ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Jika kalian perhatikan pada satuannya, ya, satuannya milimeter, berarti bisa kita simpulkan bahwa
alat mikrometer sekrup ini diciptakan untuk mengukur benda-benda yang memiliki ketebalan yang sangat tipis sekali, ya. Nah, jadi apa saja ya fungsi dari mikrometer sekrup ini? Fungsi yang pertama, mengukur ketebalan plat. Kedua, berfungsi untuk mengukur diameter kawat. Ketiga, berfungsi untuk mengukur onderdil kendaraan yang berukuran kecil. Keempat, berfungsi untuk mengukur ketebalan kertas. Nah, bagaimana ya cara membaca mikrometer sekrup? Kalian perhatikan gambar berikut, ya. Nah, sama halnya dengan jangka sorong, mikrometer sekrup ini memiliki dua buah skala. Skala yang pertama yaitu skala utama, ya. Jadi ini adalah daerah dari skala utamanya, dan skala yang kedua adalah skala nonius, ya. Ini adalah daerah skala noniusnya, ya. Nah, jarak antar garis pada skala utama nilainya 0,5. Jadi kalau misalkan di sini 0, maka garis berikutnya adalah 0,5. Kemudian 1, kemudian garis selanjutnya nilainya 1,5. Garis selanjutnya nilainya adalah 2, ya. Nah, jarak antar garis pada skala nonius ini nilainya 1. Jadi kalau misalkan di sini 40, maka untuk garis selanjutnya 41. Garis selanjutnya nilainya 42. Garis selanjutnya nilainya adalah 43. Garis yang selanjutnya nilainya 44, ya, dan seterusnya. Paham ya, anak-anak? Nah, bagaimanakah cara membacanya? Langkah yang pertama, kalian tentukan terlebih dahulu daerah skala utamanya, ya. Nah, cara menentukan daerah skala utama, kalian lihat garis yang paling terakhir sendiri, ya. Jika kalian perhatikan garis yang terakhir sendiri ini nilainya adalah 2. Jadi bisa kita simpulkan nilai dari skala utamanya adalah 2. Jangan lupa satuan dari mikrometer sekrup adalah milimeter, ya. Langkah selanjutnya kalian menentukan nilai pada skala nonius. Nah, cara menentukan nilai dari skala noniusnya, kalian cari garis yang paling lurus dengan skala utamanya, ya. Nah, ini adalah garis skala utamanya. Jadi kita lihat garis yang paling lurus. Nah, ini dia, ya. Nah, ini adalah garis yang paling lurus. Nilainya berapa ya? Nah, jika di sini 45, maka garis selanjutnya nilainya 46. Nah, jadi untuk garis yang lurus ini nilainya 47. Jadi kita tuliskan, ya, nilai dari skala noniusnya 47 dikali angka ketelitian mikrometer sekrup, ya. Angka ketelitiannya adalah 0,01 mm. Kita tuliskan di sini, ya, nilainya 0,01 mm, ya. Nah, kita kalikan 47 dikali 0,01, hasilnya 0,47 mm. Kemudian kita jumlahkan, ya. Satuannya kita turunkan terlebih dahulu. 7-nya sama, kita turunkan. 4-nya juga sama, kita turunkan, ya. Komanya juga kita turunkan. 2 ditambah 0 hasilnya 2. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa tebal dari benda ini sebesar 2,47 mm. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup jelas ya? Jika sudah jelas, saya akhiri, dan jika belum jelas, kalian bisa tanya melalui grup WA kalian masing-masing. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.